seyogyanya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah mempunyai rutinitas. Mempunyai rutinitas istiqomah untuk membaca ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu syariat Allah yang bermanfaat. Karena ilmu itu macam-macam, ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Nah, kemudian ada orang yang dia ini belajar tapi bukan seharusnya dia belajar itu. Maksudnya ilmu yang dia sebetulnya enggak perlu, tapi dia nguber ilmu tersebut, akhirnya jadi enggak karu-karuan. Mestinya kalau kita mau taklim, mau belajar, belajarlah apa yang wajib bagi kita untuk kita pelajari dan kita ketahui. Dasar-dasarnya adalah pertama kita wajib untuk mempelajari tentang tauhid, kemudian fikih, kemudian tasawufnya, supaya bisa memperkuat agama kita. Tapi kalau misalkan kita mempelajari sesuatu yang sebetulnya ini masih nanti harusnya, pengetahuannya nanti, tapi kita menggebu-gebunya sekarang, akhirnya sesuatu yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui malah tidak kita ketahui. Contoh, ada orang ngajinya ngaji yang sangat tinggi ya, apalah katakan makrifat atau hakikat atau apa namanya, tapi masalah caranya wudhu tidak paham. Syarat sahnya wudhu tidak ngerti. Syarat sahnya wudhu gimana? Kan banyak syarat sahnya wudhu seperti ini. Kalau tidak begini maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah otomatis sholatnya juga tidak sah. Tapi ini tidak paham. Tapi kalau dia bicaranya masalah ma'rifat. Nah ini salah. Kenapa? Dasar dulu pelajari. Landasan dulu kuasai. Baru kita mau nambah-nambah yang di atasnya itu silakan saja. Asal dia punya landasan. Sudah punya kekuatan asal dasar dari itu semua. Nah, kemudian setelah kita taklim, kita mempunyai rutinitas untuk ngaji ilmu-ilmu syariat yang wajib kita ketahui dan kita pelajari, maka perlu juga kita menata hati kita. Nah, menata hati ini, kita perlu tenangkan hati kita ini. Kalau hati itu tidak tenang, maka untuk menatanya susah. Walaupun kita punya teori, ya, teori. Orang belajar tasawuf itu teori manajemen hati. Tapi prakteknya noto hati itu butuh perjuangan. Noto hati butuh dengan ketenangan dan kesabaran. Noto hati butuh keistiqomahan. Walaupun kita tahu teorinya, lek ngene iki berarti ngrusak hati. Nah tapi kok sampai ngelakoni angel soalnya. Memang iya. Soalnya kalau gampang aku mau jadi wali. Ya, gampang notati itu banyak orang jadi wali. Notati akan memunculkan atau natijahnya adalah sofaul qalb, bersihnya hati. Dan syarat utama untuk bisa berjumpa Nabi kita Muhammad SAW, baik yaqadatan au manama, baik secara langsung real atau dengan mimpi, adalah sofaul qalb. Bersihnya hati. Tidak mungkin Nabi mendatangi kita sedangkan hati kita tidak bersih. Dan tidak mungkin hati kita itu bisa kita bersihkan kalau kita tidak berjuang untuk membersihkannya. Dan tidak mungkin kita bisa berjuang untuk membersihkannya dengan cara yang benar kecuali kita mempelajari ilmunya. Kita nyapu. Misalkan kita beli alat sapu atau apa namanya? Pel lah, katakan pel ya, alat pel yang canggih ya. Alat pel yang canggih kita beli, sampai rumah kita mau ngepel, tidak tahu caranya. Pokoknya saya punya pel yang mahal dan ini canggih, bisa membersihkan itu sampai 99% misalkan gitu. Nah iklan kan gitu ya, membersihkan 99,9% bakteri hilang kabeh, sak jubin hilang. Tapi caranya tidak tahu. Buku panduan hilang, padahal ini canggih. Kira-kira bisa bersihkan enggak? Tidak bakal bisa. Sampai kiamat tidak bakal bisa. Kenapa? Tidak tahu caranya. Harusnya tahu caranya baru dia bisa memaksimalkan alat tersebut. Sama dengan hati kita tidak tahu caranya berusaha membersihkan hati, akhirnya bukan malah bersih, hati malah kotor. Loh kan saya bisa mujahadah. Mujahadah bagaimana contohnya? Contoh, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu. Apakah ini bisa membersihkan hati? Kalau tidak tahu caranya malah jadi timbul kibir.
Kalau tidak tahu caranya malah timbul ujub. Kalau tidak tahu caranya malah timbul karu-karuan. Jadi semua itu harus ada caranya. Tidak bisa sakar teki hati gitu, tidak bisa. Nah, salah satu untuk menenangkan hati, seperti tadi yang katakan ya, kita tidak bakal bisa noto hati kita gak tenang. Nah, salah satu yang paling utama cara untuk menenangkan hati adalah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bacaan yang diulang-ulang, dengan asma yang diulang-ulang. Maka itu dikatakan wa yambaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillah taala. Kamu punya rutinitas untuk membaca zikirnya Allah Subhanahu wa taala. Minimal mentok-mentok itu apa? Habis sholat. Minimal itu habis sholat membaca zikir tasbih 33. Minimal. Syukur-syukur kalau kita tambahi dengan punya wiritan tertentu ba'dal asar atau ba'dal maghrib. Kalau mungkin ba'dal asar masih pulang kerja ya. Ba'dal maghrib atau ba'dal isya atau menjelang tidur. Atau ketika qiyamul lail, atau ketika tahajud, atau ketika bangun setelah subuh, mau sholat subuh baca wirid dulu misalkan kalau nututi, atau setelah sholat subuhnya. Walhasil kita punya zikrullah, punya wiritan yang kita ulang-ulang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya istiqomah. Kemudian dan kita tentukan jumlahnya sesuai dengan apa yang diberi oleh para ulama kita. Kita dikasih ijazah bacalah wirid sekian. Pada hari ini jam sekian ya kita baca. Al-Walid Habib Alwi sering sekali ngasih ijazah itu ya Latif 129 itu untuk menenangkan hati juga. Ya Latif amalan beliau yang sering itu adalah ya Latif 129. Ada juga Thariqah Al-Idrus. Sebentar yang dikasidahkan ada apa? Kategori Ismul A'zam. Ada Thariqah Al-Idrus. Zikirnya Habib Abdullah bin Bakar Al-Idrus itu 120.000 la ilaha illallah, 120.000 Allah, 120.000 hu maksudnya hu Allah. Ada yang memotong menjadi 120, kemudian setelah sholat menjadi 12. Setiap sholat itu thariqahnya Al-Idrus. Dan itu subhanallah orang kalau mengamalkan itu maka akan ada hijab yang terbuka. Apakah semua hijab terbuka? Ya memang untuk membuka semua hijab itu butuh perjuangan yang lebih. Tapi paling tidak ada hijab yang terbuka. Tergantung dengan kekuatan hati kita dan kesungguhan apa yang kita lakukan. Dan betul-betul kita hadir dalam melaksanakan zikir tersebut. Itu semua berpengaruh. Begitu juga kayak tahlilan. Tahlilan itu zikir. Kalau kita betul-betul berzikir dengan zahiran wa batinan, hati kita ikutkan dan tenggelamkan dalam berzikir, maka kita akan mendapatkan manfaatnya juga. Manfaatnya apa? Paling tidak ada kenikmatan. Orang kalau hati tenang itu kan nikmat. Kalau hati itu gelisah, atau bahasa reknomnya apa? Galau. Lek hatinya galau, itu kan tidak ada tenang-tenangnya. Hati galau, pulang ke rumah dari kerja galau, sumpek. Nyampe rumah kudu metu maneh. Hah? Itu kalau sumpek kan? Gak enak kabeh. Misalkan dia suka kopi, minum kopi gak enak. Kenapa? Sumpek. Orang sumpek suruh makan atau minum atau melakukan sesuatu yang dia suka, itu biasanya tidak nikmat. Atau lagi sumpek suruh makan apa yang enak gitu. Apalagi misalkan sumpek terus ketemu bojone, ketemu anaknya. Kadek bojone kan anaknya tidak bisa menghibur lagi, tidak tahu selanya atau tidak tahu kalau dia lagi sumpek, tambah jadi kan. Ya, butuh ketenangan hati. Ketika nyaman hati kita, tenang hati kita, maka kita akan memandang hidup ini dengan mudah. Dan ada orang yang sering sambat, saya kok susah sih mendapatkan rizik. Padahal Allah itu kan memberikan pintu rizik halal lebih banyak daripada yang haram. Cuman kenapa kok tidak ketok? Karena hati. Orang kalau sumpek kan gak ketok sesuatu yang akan dia tuju. Panik, sumpek, stres, tidak kelihatan.
Ya, orang panik, orang sumpek, hasil galau lah tadi ya. Itu bakal enggak nampak sesuatu yang dia inginkan atau yang dia tuju. Tapi kalau dia menenangkan hati baru nampak. Mungkin pernah anak bahas di, enggak tahu pengajian sini atau pengajian yang lain. Ini pengalaman pribadi. Tahun-tahun 90-an anak sering pecinta alam dulu. Waktu pertama kali naik ke Semeru tahun kalau enggak salah tahun berapa itu ya lupa anak. Pertama kali itu. Ketika turun dari puncak, teman-teman hilang. Kan di puncak itu padang pasir, kerikil-kerikil itu, terus kemudian ada hutan pinus. Hilang semuanya. Kita baru pertama kali orang. Bondonya bondo nekat. Sampai masuk, tahu-tahu hilang semua, rombongan hilang. Waktu itu berlima. Waktu masuk ke hutan, anak sendirian masuk ke hutan itu, begitu masuk hilang jalannya. Karena sudah ketinggalan teman-teman tadi kan panik lah. Wong kita baru pertama kali dan belum menguasai teknik-tekniknya. Begitu ketinggalan hilang kabeh arek panik, timbul panik. Nah, masuk ke dalam hutan itu dalam keadaan panik. Jalan itu hilang. Kan biasanya kalau di hutan itu kan jalan setapak, hilang. Tahu-tahu hilang. Noleh belakang sudah tidak ada jalan, hilang. Masuk hutan hilang. Masuk pasar hilang sih enak ya. Ini masuk hutan, hilang lagi. Akhirnya ingat kalau keadaan panik suruh duduk untuk menenangkan diri. Duduklah Hana menenangkan diri. Tidak kelihatan loh jalan, tahu-tahu hilang, tidak ada jalan sama sekali. Jalan setapaknya itu amblas kabeh. Duduklah kita. Bismillah, duduk, tenang hati, segala macam, bocor-bocor. Subhanallah, ketok kebuka jalan yang tadinya tidak ketok. Tadinya tidak kelihatan, tak lewati balik-balik cuma tidak kelihatan. Tahu-tahu, ini ternyata. Itu tamsil. Ya. Kita kalau sumpek hati, galau tadi itu, maka kita tidak akan memandang apapun, tidak akan bisa memandang apapun, kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, itu yang bisa kita pandang. Termasuk rezeki. Mencari rezeki susah dengan keadaan susah di hati kita, maka kita akan susah mencari rezeki yang halal. Gak ketok kabeh peluang-peluang bisnisnya, peluang rezeki yang halal, kesempatan-kesempatan, tidak ada, hilang kabeh. Yang ada haram. Sing parah mana haram pun hilang. Wis halal hilang, sak haram hilang, wis nasib wis. Itu jadi hati pentingnya itu hati. Maka itu sejatinya kita punya zikir, punya wirid yang bisa menenangkan hati kita dan juga bisa menambahkan cahaya keimanan di hati kita dan cahaya mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena zikir itu bisa menjadikan kunci pembuka itu semuanya. Dan dengan zikir kita bisa mendapatkan hakikat dalam kehidupan. Dan dengan zikir kita tidak akan pernah merasakan sumpek, tidak pernah akan merasakan sumpek yang tidak jelas. Yang ada adalah ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Seperti para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, mereka ini punya ketenangan yang luar biasa. Tidak ada yang bikin sumpek di hati mereka kecuali melihat umat tidak menjalankan syariat atau melihat umat melanggar perintah Allah. Hanya itu. Ketika mereka melihat sesuatu yang di luar itu mereka tidak. Bahkan apa yang terjadi di rumahnya, misalkan dia tidak mendapatkan atau buat belanja habis misalkan, ya, tidak akan menjadikan sumpek di hati mereka. Ini orang-orang yang sudah punya ketenangan hati. Kalau kita ndelok dompet terus kurang, panik yang luar biasa kan. Meni mangan opo, ben mangan opo, ben bayang no. Besok lusa makan apa? Uang saya tinggal makan sehari, besok lusa apa yang saya makan? Itu kita akan panik. Akan panik. Tapi orang-orang yang punya ketenangan hati, jangankan untuk makan besok, untuk makan nanti gak ono lu tenang. Walaupun dia tetap ikhtiar, cuman dengan tenang. Akhirnya Allah ngasih jalan. Tapi kita kadang-kadang untuk makan 1 bulan ke depan aja bingung mikirnya sekarang. Bulan ngarep ya apa iki duit blonjo iki? Niku listrik katanya mundak mana? Iya katanya mundak kan. Tanggal 1 Juli listrik mundak ya apa iki? Enggak berarti duit blonjo kudu tambah. Bayar listriknya nambah. Wis dikurangi ya wis. Listriknya dikurangi, wis ganti lampu, gawe cempluk.
sudah panik dan dibahas dari sekarang, padahal sih kurang sekian hari lagi. Itu ketenangan hati.